Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 10? Semoga pada kali ini rahmat selalu senantiasa bersama kita dan semoga maghfirah menyertai kita semua. Pada kesempatan ini kita kembali belajar pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, sekarang Ibu akan memberikan gambar. Coba kalian cermati gambar berikut ini. Gambar yang pertama, coba kalian simak. Ya, betul. Ini adalah wanita yang sedang memamerkan uangnya di medsos. Mau itu di status WA, di TikTok, atau di YouTube atau di yang lain sebagainya. Nah, gambar yang kedua ini wanita yang sudah berbelanja. Nah, coba lanjut, kalian simak, kalian lihat gambar yang ketiga. Coba. Nah, betul. Ini adalah orang yang sedang memamer-mamerkan mobil barunya yang sedang di-upload ke medsos. Nah, sekarang coba kalian bandingkan foto pertama, foto kedua, dan foto yang ketiga ini. Ini adalah seorang anak kecil yang hidup di jalanan tanpa orang tua, yang mencari sesuap nasi pun susah. Bagaimana perbandingannya menurut kalian? Gambar 1, 2, 3, dan 4. Misalkan berempat. Ini seorang wanita, seorang ibu-ibu dengan bekerja keras. Misalkan setelah menggendong gabah dari sawah. Tentu kalian bisa membedakan ya antara foto gambar yang satu, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat yang ini. Nah, sekarang Ibu akan masuk ke materi ya, yaitu materinya menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoyak-poyak dan ria. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya atau ria. Nah, yang kedua, menghindari sikap hidup berpoya-poya atau ria. Nah, yang ketiga, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita cermati bersama. Pernahkah kalian melakukan suatu amal ibadah, kemudian menunjukkannya kepada orang lain, baik melalui media sosial ataupun secara langsung berbicara ke orang-orang atau ke teman kalian, baik melalui media sosial ataupun secara langsung dengan maksud agar mendapat pujian? Atau pernahkah kalian bersedekah kemudian menghendaki diumumkan secara terbuka oleh panitia pembangunan masjid misalkan? Jika kalian pernah melakukannya, maka berhati-hatilah, karena bisa jadi amal tersebut sia-sia. Sebab ada sifat sum'ah di dalam hati. Kebanyakan manusia suka mendapat pujian karena sedikit yang mampu beramal dengan ikhlas. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amal yang dilakukan dengan ikhlas. Selanjutnya, menghindari sikap hidup berpoya-poya dan ria. 1. Pengertian hidup berpoya-poya. Hidup berpoya-poya adalah gaya hidup yang hanya mengejar kesenangan duniawi tanpa memikirkan akibatnya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Seseorang yang hidup berpoya-poya cenderung membuang-buang harta, waktu, dan tenaga untuk hal-hal yang tidak berguna dan hanya bertujuan untuk kesenangan sementara. Nah, ciri-ciri hidup berpoya-poya. Ke-1, pemborosan.
menggunakan harta benda secara berlebihan atau hal-hal yang tidak perlu. Yang kedua, tidak peduli dengan orang lain, lebih mementingkan kesenangan diri sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, mengabaikan kewajiban, seringkali meninggalkan kewajiban agama seperti sholat, zakat, dan amal lainnya demi kesenangan sementara. Nah, yang keempat, suka hidup mewah, berusaha untuk selalu tampil mewah, baik dalam penampilan maupun gaya hidup, meskipun kemampuan sebenarnya itu terbatas. Nah, kita lihat dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang akan Ibu bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabna sabili wa la tubadir tabdira. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, dilanjutkan dengan pengertian riya. Riya adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan diri dari orang lain. Dalam Islam, riya sangat dilarang karena merusak niat dan tujuan amal ibadah. Orang yang beramal dengan riya tidak mendapatkan pahala dari Allah karena amal tersebut bukan dilakukan untuk Allah, tetapi untuk mendapatkan pujian manusia. Nah, ciri-cirinya riya, yang pertama, mencari pengakuan, yaitu mengharapkan pujian atau penghargaan dari orang lain atas amal perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, perbuatan yang hanya terlihat oleh orang lain, melakukan perbuatan baik hanya ketika dilihat orang lain dan meninggalkannya saat sendirian. Yang ketiga, mendahulukan pandangan manusia, lebih memilih untuk menuruti pendapat atau harapan orang lain dibandingkan dengan tuntunan agama. Nah, sekarang Ibu akan membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasali safwani alaihi turabu fa'asabahu wabilu fatarakahu salada. La yakdiruna la say'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang mengimpakan harta karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah,
Dampak negatif hidup berpoya-poya dan ria. Yang pertama, mengurangi keimanan. Hidup berpoya-poya dan ria dapat melemahkan keimanan seseorang karena fokus hanya pada kepentingan duniawi dan mengabaikan tujuan hidup yang lebih besar. Selanjutnya, menghambat amal soleh. Perbuatan ria menghalangi seseorang untuk melakukan amal ibadah dengan tulus hanya karena Allah, sehingga pahala dari amal tersebut tidak akan diterima. Nah, yang ketiga, kerugian dunia dan akhirat. Tentu saja, kehidupan yang berpoya-poya akan membawa kerugian, baik dalam kehidupan dunia seperti pemborosan dan kehancuran moral, maupun kehidupan akhirat seperti tidak mendapatkan pahala. Yang keempat, mengganggu hubungan sosial. Sudah pasti, sikap berpoya-poya dan ria dapat menyebabkan kebanggaan atau kesombongan yang dapat merusak hubungan sosial dengan sesama umat manusia. Nah, di sini cara menghindari hidup berpoya-poya dan ria. Kita harus bersyukur atas nikmat yang ada. Selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberi Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Syukur dapat menghindarkan diri dari rasa tidak puas yang berujung pada gaya hidup berlebihan. Dalam Quran, Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat-nikmat-Ku padamu." Terkuat dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Selanjutnya, menjaga niat dalam beramal. Sudah tentu harus berniat baik. Selanjutnya, pastikan setiap amal perbuatan dilakukan karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang pentingnya niat dalam setiap amal. Beliau bersabda, sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Berusaha untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tidak semua yang kita inginkan harus kita penuhi tentunya, terutama jika itu hanya untuk kesenangan sementara yang tidak ada manfaatnya. Selanjutnya, hidup sederhana. Hidup sederhana adalah jalan untuk menghindari pemborosan dan kesenangan berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk hidup sederhana, meskipun memiliki kekayaan. Menuntut ilmu agama, selanjutnya menguatkan iman dengan menuntut ilmu agama dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, kita akan tahu apa yang baik dan buruk menurut agama, serta memahami betapa pentingnya hidup dengan tujuan yang lebih besar. Nah, selanjutnya, menjaga ikhlas dalam beribadah. Lakukan setiap amal ibadah dengan tulus, tanpa berharap pujian atau penghargaan dari orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa amal yang diterima adalah yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunannya. Nah, kesimpulannya, Ibu akan memberikan kesimpulan pada kesempatan ini, yaitu hidup berpoya-poya dan ria merupakan dua hal yang dapat merusak tujuan hidup seorang muslim. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga niat, hidup sederhana, dan menjauhi segala bentuk pemborosan serta ria. Dengan demikian, kita dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat yang hakiki. Semoga kita semua menjalani hidup dengan penuh kesyukuran, ikhlas, dan tujuan yang jelas untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kalian nanti tugasnya membuat makalah. Yang pertama, tuliskan pendapat kalian tentang hubungan ria dengan sosial media. Yang kedua, apakah media sosial itu baik untuk menghindari sikap ria? Nah, yang ketiga, apakah ketika kita posting kegiatan apapun di sosial media,
berdampak atau tidak. Nah, itu saja kemungkinan dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Wassalam.